Oke, halo selamat malam semuanya. Teman-teman terima kasih udah hadir lagi di session kedua hari ini. Ada Kak Edmond Ngantung. Boleh say hey Kak Edmond? Halo. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai aja. So, ya seperti biasa saya mau kasih reminder sih buat teman-teman kalau misalnya nanti pas eventnya berlangsung bisa pakai headset atau headphone aja, jadi biar lebih kedengaran lebih jelas aja sih nanti untuk pembicaranya. And then nanti kita akan kirim juga recordingnya, jadi nggak usah khawatir. Nanti takut jaringan hilang tiba-tiba gitu. Nanti akan ada recordingnya juga, akan kami kirim lewat email. Dan tetap stay tune karena sampai akhir kita akan ada Q&A session. Ini yang paling penting, nanti teman-teman bisa tanya sejelas mungkin sama Kak Edmond experience-nya selama studi di Kanada. Dan juga kalau ada yang mau ditanyakan, boleh di drop question-nya di chat box-nya. Oke, mungkin sekali lagi perkenalkan diri saya. Yang udah ketemu saya tadi ada Cici Nancy ya. Saya Tasya nih dari Salak Edus. Saya hari ini sebagai webinar host untuk sessionnya Kak Edmond. Oke, dan Kak Edmond sendiri mahasiswa Bishops University di Sherbrooke di Quebec. Oke, Kak Edmond mungkin boleh saya hai. Saya lagi. Halo. Iya, oke. Kak Edmond, mungkin kita bisa langsung mulai aja untuk session dari information Kak Edmondnya ya. Oke, silahkan waktunya saya persilahkan kepada Kak Edmond. Halo, ya nama saya Edmond, Edmond Ngantung. Jadi saya latar belakang saya dulu bekerja gitu di Jakarta Barat gitu sebagai di salah satu perusahaan distributor berhubungan IT. Ya berhubungan IT lah, product sourcing development sama sourcing juga. Nah, latar belakang saya udah S1 sebelumnya. Jadi S1 saya dulu di Australia, di Brisbane, di QUT, Electrical Engineering. Nah, waktu itu, akhirnya saya mikir, mau lanjut S2 di Kanada, yaitu di bagian Quebec, di Sherbrooke, di Bishop University. Oke, jadi sebenarnya pas S1-nya udah di Australia, terus sekarang lanjut S2-nya di Kanada ya, Kak Edmond ya? Ya, baru berlangsung, ya. Masih mahasiswa, Pak, Bapak Ibu. Kak Edmond dari kapan ya mulai studi di Kanadanya ya? Jadi dari saya tahun kemarin ya? Baru tahun kemarin, jadi musim gugur atau fall 2019 saya masuk kuliah. Agustus nih, Agustus ya. Oh, intake-nya di Agustus ya, bukan di September ya? September. Ya. Oke. Mungkin saya Agustus pembayaran uang sekolah atau kena kampus, ya gitu-gitulah. Oke. Jadi saya landing pertama kali udah dari Mei 2019. Dari Mei udah stay di Kanada? Udah. Oh gitu. Mei akhir. Jadi kan ya itu kan tips dari FH juga tuh. Tips dari yang sangat logik sih. Jadi bisa nyari kos dulu, bisa jalan-jalan dulu. Jadi nggak terlalu buru-buru pas masuk kampus. Oke. Apalagi ini environment-nya baru menurut saya sih waktu itu. Betul, iya betul. Oke, Kak Edmond kita langsung aja nih. Kak Edmond kenapa sih reason-nya kenapa pilih Kanada? Nah, jadi kan mikir kan gitu waktu masih kerja terus habis itu mau rencana resign ya kan dari kantor ya kan, sempat mikir pengen banget nih studi ke luar negeri lagi gitu, pengen studi ke luar negeri tapi di mana ya gitu, sebelumnya di Australia kan gitu, tapi di mana gitu, pengen studi lagi tapi bisa tinggal lebih lama gitu atau bisa ada peluang gitu. Nah ini jadi ada riset dari istri saya bantu riset gimana nih negara-negara yang lebih banyak berpeluang untuk menetap gitu khususnya gitu, atau lebih lama lah stay-nya atau lebih mudah gitu. Nah kita berdua atau terutama istri saya yang riset soal negara mana yang cukup berpeluang, yaitu Kanada. Kedua New Zealand, tapi New Zealand mahal kuliahnya gitu, biaya kuliahnya. Di sini setengahnya biaya New Zealand biaya kuliah. Gitu. Tuition-nya? Kenapa? Tuition-nya? Tuition fee ya. 50% lebih murah dari yang di New Zealand atau Australia. Wow. Gitu. Wow. Jadi bagus. Okay. Gitu.
Nah, tadi Kak Edmond di Australia ambilnya S1 ya. Berapa tahun sih Kak Edmond? S1 saya dulu 3 tahun. Jadi bridging dari UI Internasional S1, jadi 2 tahun, terus 2 tahun lagi di Brisbane di Australia sebelumnya S1. Oh, oke. Oke. Oke, masih ada Kak Edmond masih ada reasonnya lagi? Terus kedua, Kanada itu kan penduduknya dikit, Ya. cuma 30 juta. Tapi wilayahnya lebih besar dari Australia. Betul. Besar sekali. Kalau Australia kan tengah-tengahnya gurun. Nggak banyak penduduk. Mereka banyakkan ke pinggir-pinggir. Tapi kalau Kanada sama US itu kan semua land-nya itu kan nggak banyak desertnya. Itu nggak banyak padang gurunnya. Malah nggak ada lagi. Banyak kan pohon. Ya itu jadi ya makanya di situ bisa alasan yang kuat kenapa banyak orang merekrut pendatang gitu. Oke. Ya, jadi emang kalau nggak salah Kanada itu luasnya 3 kali lebih besar dari Indonesia. Iya nggak sih? Lihat dari petanya ya pasti lebih besar lah. Gitu. Iya ya. Lebih besar dari Australia lagi. Iya, jelas banget. Australia aja Iya. misalnya yang lebih besar dari Australia Indonesia. pandangnya Ini gurun tengahnya. iya ya. Apa? Ini Kanada lebih besar lagi dari Australia gitu ya. Lebih besar lagi. Oke. Oke, kita ke next question. Sorry. Ya, menurut Kak Edmond, Sherbrooke tuh kayak gimana sih? Nah, ini balik lagi dari pertanyaan Pak Tris tadi ya, gitu. Jadi apa Sherbrooke gitu. Sherbrooke tuh di mana sih gitu. Sherbrooke itu jadi dekat sama Montreal sekitar 1,5 jam perjalanan naik mobil gitu. Jadi kalau pertama kali Kanada gitu misalnya mau ke Quebec langsung ke provinsi Quebec. Ingat Quebec tuh nama provinsi. Nah, kotanya itu ada 2 kota besar, Quebec City sama Montreal. Montreal tuh kayak Toronto-nya di Ontario. Quebec City itu kayak Ottawa-nya, ibu kota. Ibu kota provinsi itu Quebec City. Nah, Sherbrooke tuh di mana? Di antaranya. Gitu. Jadi dari Montreal lebih dekat 1,5 jam. Dari ibu kotanya dari Quebec City itu sekitar 2 jam. Jadi lebih dekat ke Montreal. Jadi dari Montreal bisa langsung naik mobil atau naik bus gitu kan. Waktu pertama kali saya landing ke Montreal itu saya naik Uber sih. Karena saya belum tahu mana travel mana yang murah. Ya udah pakai naik Uber aja. Iya, iya, cari aman aja ya. 1,5 jam ya. Iya. 1,5 jam dari Montreal. Nah, Sherbrooke itu kotanya itu 1,5 jam ya. Terus penduduknya, nah ini penduduknya unik. Jadi Sherbrooke tuh ada kecamatan Bromptonville, ada kecamatan Lennoxville, ada kecamatan kotanya Centralville, maksudnya CBD-nya gitu. Nah, jadi Lennoxville itu ini dekat sama kampus saya, Bishop. Nah, Bishop University itu salah satu kampus di Quebec yang English, yang bahasa Inggris. Jadi jangan takut kalau pas ke Quebec, aduh pasti pakai bahasa Prancis nih kampusnya. Enggak. Di Quebec itu ada 3 kampus yang pakai bahasa Inggris. Satu itu McGill, kedua Concordia, ketiga Bishop. Gitu, Bishop University. Okay. Nah, Bishop University salah satunya yang di Sherbrooke. Nah, Oke, jadi reasonnya kenapa di Sherbrooke sendiri karena ya mereka masih banyak yang pakai English juga ya. Ya, betul. Sherbrooke tuh masih lebih dekat ke Montreal karena Montreal tuh masih 60-40 lah gitu pakai bahasa Inggris. Nah, jadi keikut environment-nya sedikit-sedikit. Jadi banyak kan pakai bahasa Inggris. Orang sini bisa bahasa Inggris kok, tapi ada orang yang kurang mau pakai bahasa Inggris. Gitu. Tapi itu kan jadi lebih gampang adaptasi kan, maksudnya karena Sherbrooke ini si masyarakatnya masih pakai English, jadi gampang adaptasi untuk kita yang baru datang nih. Betul. Jadi terutama di Lennoxville-nya itu, wah itu semua pakai bahasa Inggris karena pendatangnya dari US, pendatangnya dari Amerika Selatan, jadi mereka banyakan dari Asia juga. Jadi
wah semua udah pakai bahasa Inggris, udah biasa di situ gitu. Jadi udah biasa untuk di Land of Mill dekat kampus. Tapi kalau di kotanya Iya, itu ya. lumayan banyak bahasa Inggris ya. Betul. Oke. Terus apa jalanannya nanjak, naik turun, gunung-gunung ya kan, gitu. Jadi apa? Kalau bisa pakai mobil. Ada bus di sini Oke. cukup banyak, gitu. Tapi kalau bisa direkomendasi bawa mobil sih, terutama buat part time job. Nah itu penting sekali bawa mobil di sini. Ya. Oke. Jadi sebenarnya kayak Sherbrooke tuh nggak jauh banget juga, maksudnya terus udah gitu nggak yang desa banget gitu ya, desa banget juga enggak gitu kan ya. Akhirnya gampang gitu ya. Gampang, maksudnya gampang apa nih? Halo? Ya, Maksudnya gampang apanya maksudnya? aksesnya. Oh aksesnya, iya mudah sekali, Ya, Jadi aksesnya. Karena kan untuk tadi dekat dari perjalanan, Montreal. ya untuk perjalanan mudah sekali. Jadi semua orang udah tahu Sherbrooke yang di Montreal. Jadi banyak kan ada angkot yang murah, ada angkot yang bus yang bagus, ada angkot yang bus yang lumayan. Jadi ya, atau naik Uber gitu. Jadi udah tahu semua. Oh Sherbrooke ya udah, mereka tahu 1,5 jam, udah gitu. Oke, Kemarin nggak terlalu mahal. gitu. Oke. Gitu ya. Jadi kenapa alasannya kenapa kota Sherbrooke. Nah, sekarang kalau kotanya udah, sekarang mau pengen dijelasin juga dong Kak Edman, kenapa pilihnya tuh Bishop's University? Nah, melihat dari gambar-gambarnya ini, nah ini Sherbrooke nih kan banyak sejarahnya gitu. Jadi apa kotanya banyak yang tadi kalau balik dari kota itu, jadi kotanya masih banyak gedung-gedung lama juga. Jadi bagus lah suasana Eropa, suasana Prancis juga gitu. Nah, Bishop University itu sudah lama sekali universitasnya, udah lebih dari 150 tahun. Cukup tua. Seriusan? Iya. Wah. Jadi Bishop Oke. University itu dulu, makanya kenapa dibilang Bishop. Kalau lihat gambarnya atau lihat namanya kan Bishop. Tahu kan Bishop Ya. artinya jadi kayak kesusteran gitu atau pendeta atau gimana gitu. Jadi dulunya itu 150 tahun lalu itu University Cambridge-nya tapi di bagian suster gitu. Oh, jadi Sekolah. kayak sekolah kesehatannya gitu ya, sekolah Sekolahnya susternya gitu. Inggris kan Iya, iya, iya. karena di dunia. Di sekolahnya Inggris, Oh, Universitas Cambridge tapi di bagian suster. Itu yang saya lihat sih dari sejarahnya. gitu. Oh, gitu Ah, sejarahnya ternyata ya. ya. Nah, jadi saya pilih Bishop itu karena salah satu bahasa Inggris. Hmm. Karena saya belum siap sih kalau pakai bahasa Prancis. Mungkin istri saya lebih siap. Tapi menurut saya sendiri karena saya studi, saya harus pilih Iya, yang mana iya. yang siap gitu. Nah, gitu. Kedua, lebih mudah, nggak ribet. Saya milih master kalau ke Kanada itu biasanya ribet-ribet tuh requirement-nya. Apalagi reference letter, apalagi riset, hasil riset kali mungkin, atau apalagi macem-macem deh kalau ambil master, nggak hanya IELTS atau apa, IELTS mah ya itu biasalah. Nah itu lebih parah lagi. Nah Bishop ini makanya pendatang-pendatang dari luar kayak RRC atau negara India gitu banyak milih Bishop. Jadi mereka di negara mereka itu udah di agent-agent mereka tuh udah banyak offer soal universitas ini di negara mereka. Makanya banyak international student yang milih Bishop yang dari negara sana karena nggak ribet, nggak pakai reference letter satu. Oh, Kedua ya gitu. itu mudah dan lebih murah. Kak Edmond nemuin Bishop ini dari mana? Saya pilih sendiri sih dari ya dari ya dari Google lah langsung Cari-cari sendiri aja ya. cari sendiri ya makanya cari sendiri di Google. Terus kedua uh, lihat di video YouTube gimana ininya. Nah melihat di video YouTube kan mungkin banyak anak-anak muda tuh mungkin banyak anak muda cukup ini tapi pas mereka lagi studi wah serius sekali jadi diem semua pada belajar gitu meskipun pakai Malah kaos pada atau lebih apa. malah lebih fokus ya mereka ya.
wah ini karena tenang sekali, ini kan kota kan, kota kecil. Jadi mereka nggak terlalu rame di sini sebenarnya apa, nggak banyak apa, nggak bising lah gitu. Itu bagusnya gitu buat student cocok sekali menurut saya. Udah gitu Oke. kampusnya besar sekali. Jadi kalau misalnya dari peta ini kan dari peta kampus tuh itu besar ternyata sampai belakang tuh masih ada gedung lagi gitu. Sampai daycare pun salah satunya gitu. Itu di Ada dalam daycare kampus. sendiri? Ada Ada daycare daycare sendiri. sendiri ya? Iya, justru Oke. anak-anak saya Edmond juga. titip di daycare Oh, gitu. Kalau saya lagi belajar pada saat itu atau heeh. istri saya lagi kerja gitu ya saya titip gitu. Oke. Dan daycare-nya pun itu milik pemerintah. Daycare-nya itu sistemnya sekolah gitu. Sekolah. Jadi disekolahin anaknya kayak masuk sekolah belajar mewarnai atau belajar apa? Ya gitulah. Oh, Jadi iya iya. Jadi dididik jadi sampai bukan yang diasuh doang, tapi juga emang belajar ya anak-anaknya ya. iya, jadi bukan hanya titip gitu, bukan hanya Iya. titip, tapi dikasih makanan juga, apa, dikasih kesehatan, suntik mungkin atau bukan suntik sih, vitamin atau apa Kasih gitu. vitamin gitu ya. Nah, Edmond dan buildingnya yang bayarnya mana nggak nih mahal. dari peta? Ke Edmond, kampus ke Edmond yang mana nih dari peta? Buildingnya yang mana? Kenapa? Building kampus ke Edmond yang mana nih dari peta yang di Bishops ini? Oh, uh, buildingnya deket sekali sama ini. Jadi kalau bagian bawah nih, yang agak bawah ini, itu Boleh. deket situ di situ kampusnya. Boleh saya kasih tunjuk Dekat. yang sini? Dekat situ, di tengahnya. Di sini. Yang Ya, ini. situ, Gedung Nikos. Ah, oke. Karena saya kan kuliahnya computer science, jadi banyak kan di situ. Oke. Jadi ini juga ya apa? Deket juga ya kampusnya. Tapi kalau misalkan itu yang ke belakang-belakangnya lagi nih apa nih? Ini Resident. kayak lapangan gitu ya. Oh, residennya, housingnya ya. Jadi dormitorinya nyatu sama kampus. Oke. Ya, Dekat sekali. Jadi ini yang orang accommodation. mau ngekos, kalau saya ngekos di luar kampus tapi dekat sekali. Nah, ada Mm-mm. orang Oh, ngekos yang pendatang-pendatang tuh banyak ngekos yang dekat kampus. Wah, itu enak sekali mereka kalau masuk dormitori di kampus. Mereka dapat makanan sebulan murah sekali. Jadi mau makanan all you can eat gitu di kampus. Bagi prasmanan. resident yang apa? Yang mau dormitori, yang mau apa? Mau asrama di situ. Oke. Jadi bagus. Oke, ya Ya, gila luas. Iya luas banget sih memang ya si kampusnya ini ya. luas. Luas. Sampai sport centernya ada lapangan football sendiri. Ada lapangan football sendiri. I can imagine ya ini iya ini di sini apa? Apa dia lapangan golf jangan-jangan? Enggak ada lapangan golf. Lapangan golf. Sampai ada lapangan golf, hancur semua gedungnya. Karena luas banget ya. Iya. Luas banget. Ini di kampus yang Lennoxville atau yang di mana? Oh enggak, di Bishop hanya yang Knoxville, enggak ada yang di. Jadi satu Oke. semua di situ. Kumpul semua di situ. Enggak Oh. berpisah-pisah. Oke, Semua di situ. I see. Jadi satu Satu lokasi, area. satu kampus aja dan dia cuman satu area aja ya. Oke. Satu area aja. Enggak ada Bishop yang lain di area mana, Sherbrooke mana, enggak ada. Ah, Makanya oke. Sherbrooke University mereka bikin dua area. Ada area Montreal, ada area Sherbrooke. Iya. Oke. Next, pengalaman studi di Bishops University. Berarti udah berapa bulan nih? Udah setahun ya? Belum. Udah setahun, iya. Udah setahun. Mulai kuliahnya September. September. Ya, berarti ya 10 bulan atau 9 bulan ya. Oke, boleh cerita dong gimana pengalamannya selama kurang lebih setahun ini? Nah, jadi kan sempat membayangi kalau kuliah master pasti susah kalau di luar negeri. Gitu. Dengar-dengar kata orang, wah ini bakalan inilah, bakalan itu. Ternyata pas masuk di Bishop tuh banyak sekali kemudahannya. Gitu. Jadi semua sistemnya di sana pakai dashboard, jadi kayak board apa yang ya kayak kuliah di BINUS kali ya atau kuliah di mana gitu. Nah, semua kan pakai online gitu kan. Jadi semua slide semua di post di website. Login, username, jadi nggak mudah lah semuanya. Terus dosen kasih materinya cukup lengkap. Jadi
bisa kuliah, ya bisa kuliah di situ, terus dikasih ke slide-nya terus di-post ke website. Jadi terus kalau kita bertanya pun mereka terbuka. Jadi kalau tanya pada saat kita lagi belajar di situ, lagi kuliah, boleh langsung tanya gitu. Itu sangat terbuka sekali gitu. Asal nggak malu aja di depan banyak orang, nggak apa-apa. Gitu. Atau bisa melakukan appointment sama dosennya gitu kan. Sama dosennya boleh, atau lewat email. Kalau saya lebih prefer lewat email ya. Gitu. Karena kan saya juga part-time, jadi susah appointment. Saya punya anak di sini, jadi susah kalau mau face to face sama dosen kalau setiap waktu. Jadi saya lebih prefer ke email. Nah, email ini cepet banget responnya. Jadi nggak kayak dosen jual mahal gitu, nggak. Dosen sini cukup terbuka, cepet banget responnya gitu. Jadi nggak nyampe sejam, nggak nyampe setengah jam, mereka udah reply langsung apa yang saya udah jawab tanya. cepet ya. Responnya bagus. Itu semua materinya semua di website. Jadi website kampus ya. Login, username semua dari studentnya. Gitu. Jadi kedua, nggak rumit. Kenapa? Karena nggak bekerja sendirian. Gitu. Yang saya takutkan wah ini tugas sendiri nih. Gitu. Ternyata nggak. Ini dilatih buat kayak bekerja. Jadi harus kerja kelompok. Gitu. Nah, makanya, itu kuat komunikasinya. Jadi komunikasi sama teman-teman saya dari pendatang lainnya atau penduduk lokal di sini gitu. Jadi enak. Jadi kita saling komunikasi, saling share gitu kan. Terus kalau tugas kelompok, kan takutnya kan ada kelompok misalkan ninggalin anggotanya gitu. Nggak kayak gitu ya. Di sini fair. Kedua, saling bantuin kan. Di websitenya itu ada nge-lock kelompok gitu. Jadi nggak mungkin ninggalin kelompok langsung gitu. Jadi di websitenya, di feature websitenya itu ada group choices. Jadi kelompok-kelompok langsung masuk kelompok member itu, yaitu nge-lock di situ. Jadi kelihatan membernya. Jadi terbuka semuanya. Gitu. Bagusnya gitu. Keren juga. Terus ya, canggih gitu ya. Ya sama lah kalau mungkin bagi yang para kuliah di BINUS mungkin tahu juga kali ya. Gitu. Oke. Nah, terus yang full Inggris juga, jangan takut di Bishop full Inggris. Semua dosennya pakai bahasa Inggris karena dosennya banyak pendatang juga. Dosen pendatang dari Ontario, dosen pendatang dari dari Middle East gitu juga banyak gitu. Atau dosen pendatang dari Quebec tapi memang tahu bahasa Inggris gitu. Lancar sekali. Di sini orang lancar pakai bahasa Inggris, jadi nggak banyak kesusahan lah kalau dalam berbahasa. Terus bagusnya bisa ambil kuliah bahasa Prancis di sini, gitu masuk kredit semesternya, bayar kuliahnya gitu, tapi nanti setelah kuliah cashback 80%. Teman-teman saya pendatang banyak kayak gitu, ambil kuliah Prancis, habis itu mereka dapat cashback setelah semester selesai. Gitu. Iya. 80%. Jadi bayar berapa, 80% dibalikin. Gitu. Langsung masuk kredit balance-nya student. Oke. Terus kalau saya sih nggak ambil kuliah Prancis. Saya ambil bahasa Prancis di luar kampus. Nah, itu bukan gratis lagi, tapi digaji. Digaji. Anda digaji buat belajar bahasa Prancis sama pemerintah, gitu istilahnya. Iya. Itu bagusnya gitu. Bukan hanya gratis, tapi dikasih sertifikat, dikasih gaji lagi. Ya itu. Wah, lengkap banget sih ya jadinya ya. Ya. Jadi mereka mau, bagi pendatang sini mau lebih lanjut lagi ya, belajar bahasa Prancis, tapi kami gaji misalkan gitu. Iya. Oke deh. Ada lagi yang mau tambahin nih? Gimana pengalamannya? Atau ini nggak sih Kak Edmund pernah nggak sih si profesornya gimana? Itu kayak ada yang rese gitu nggak sih? Terus kayak ada pengalaman selama studinya, selama di kelasnya gimana? Ada yang boleh di-share mungkin? Studinya menurut saya bagus ya. Jadi dosennya pada profesional semua gitu. Jadi nggak hanya baca slide. Kan kalau di Jakarta tuh banyak pengalaman dosen cuma baca slide, gitu. Iya. Kalau di sini enggak. Di sini dosen mungkin tulisannya slide-nya begitu, tapi mereka cara ngomongnya beda lagi. Jadi mereka master semua cara penyampaiannya, gitu. Jadi
ada tambahan atau langsung di screenshot. Kalau saya kuliah IT kan mereka harus screenshot send screen programmingnya, ya mereka share di layarnya. Terus layarnya juga banyak di kuliahnya, itu ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai belakang. Jadi mahasiswa nggak akan terbatas lah penglihatannya. Ketiga, ada motion kameranya. Ada motion kamera. Jadi kalau dosennya mau ngomong di sebelah sini, ya kameranya gerak sendiri gitu. Gerak sendiri. Udah otomatis ya, udah canggih ya. Iya, jadi kayak lihat-lihat kuliah di MIT lah di YouTube. Iya betul. Kameranya gerak sendiri gitu. Nah ini sama. Iya. Jadi kampusnya mungkin nggak terlalu besar gitu, nggak terlalu besar kayak MIT atau apa, ya tapi teknologi lumayan nyata di sini. Ngikutin MIT malah ya gitu. Ya, sister country kan ada ya. Oh sister gitu. US. Iya. Oh. Makanya banyak pendatang US. Jadi terutama Knoxville banyak pekerja dari US lah. Jadi mereka lancar sekali bahasa Inggris. Oke. Kita next. Nah, ini yang paling penting. Yang pasti ditanyain sama partisipan kayak berapa biaya kuliahnya. Terus mungkin boleh dijelasin aja kayak living cost-nya berapa, tuition-nya berapa. Terus yang Kak Edmond bawa dari Indonesia-nya berapa? Boleh dijelasin mungkin? Oh, oke. Ya. Jadi seperti saya ngomong sebelumnya, saya compare, saya membandingkan kuliah di Australia sama kuliah di New Zealand, ya sekitar 50% lebih murah atau 60%, ya gitulah. Jadi nggak terlalu mahal di Kanada. Ini mau bicara angka nih. Ya kalau saya sih angkanya. Silahkan kalau mau pakai angka juga. Kalau angka mungkin nanti ya. Nah, intinya kalau kredit, jadi kalau misalnya bayar kuliah, ini terutama kuliah master, kan kalau kuliah master bagusnya kita boleh ambil mata kuliah yang kita pengen. Jadi nggak pakai. Ya. Jadi tergantung siswanya mau pilih mata kuliah apa, terserah. Karena kan tergantung minat. Jadi kalau kuliah IT kan mau bidangnya network atau mau bidangnya data scientist atau data mining atau artificial intelligence, ya itu tergantung minat kuliahnya mahasiswanya kan. Yang penting kodenya, jangan lupa kodenya yang depannya 5, jangan 4. Kalau 4 tuh milik undergraduate S1. Undergraduate yang S1 ya. Jadi kalau yang depannya 5 ya udah 5 ya. Kamu pilih 5 berapa, 500 berapa itu. Itu untuk itu untuk tuition fee-nya. Terus kalau aku untuk accommodation fee di Sherbrooke sendiri. Apa sepengalamannya Kak Edmond deh? Ini untuk accommodation. Nah, ini paling bagus menurut saya. Lebih murah dari Ontario. 50% lebih murah kalau saya bandingin. Gitu. Jadi udah kayak di Indo, bayar apartemen di Indo, mirip. Sebulannya berapa? Indo berapa sih sebulannya? 4 juta atau 5 juta ya? Nggak hafal, saya nggak punya apartemen. Misalnya, biar sewa. Sama di sini. Gitu. Berarti maksudnya masih standar lah ya, masih bisa dijangkau ya. Betul, itu yang saya salut di Quebec gitu, murah. Gitu. Di Quebec-nya atau di Sherbrooke-nya sendiri? Oh nggak, maksudnya provinsi Quebec. Ya, di Sherbrooke. Gitu. Banyak lebih murah. Gitu. Jadi di sini yang mahal itu 2 menurut saya. Biaya transport sama biaya telepon. Biaya pulsa. Pulsa ya? Pulsa. Kalau di Indo kan... Kenapa transport mahal? Saya bandingin Transjakarta di Indo, busway, sama bus di sini ya. Di Indo itu kan Transjakarta, kalau dulu masih sebelum saya tinggalin Jakarta,
Itu nggak salah Rp3.500 kan ya? Benar nggak sekali jalan? Mungkin ya. Iya benar, Gak benar 3.500. Di sini $3,5. $3,5. Berarti 35.000. Iya, Oh, mahal ya. lumayan sih. 10 kali lipat. Tapi tuh Ya. 10 kali lipat. Oke. Ya, Nah. lumayan sih. Kedua, itu sekali jalan loh, gitu. Sama kayak di Indo. Apa ya 10 kali lipat dari Indo. Kedua, biaya pulsa. Biaya pulsa, biaya telepon. Kalau di Jakarta itu nggak salah 10 giga itu berapa sih? 5 giga itu berapa? Cuma 100.000 atau 50.000 gitu kan ya? Iya. Ini lumayan mahal biaya pulsa. $50 itu baru dapat 4 giga gitu, 5 giga. Wow. Iya. Iya, oke. Lumayan ini ya. Tapi gimana kalau sama WiFi, apa sama aja? WiFi itu udah include kan biasanya apa? Oh, WiFi. Oh, WiFi iya. di rumah misalnya atau di apartemen. Oh, jadi kalau di sini kan untuk telepon, untuk TV, di sini channel nggak bisa langsung nangkap langsung ya. Jadi kalau nangkap langsung gelombang TV pakai antena, kayaknya susah. Di sini harus terikat sama providernya, gitu. Nah, jadi harus bayar. Jadi bayar TV, bayar telepon, sama bayar WiFi-nya, WiFi ya. Itu satu paket. Oke. Nah, itu dibuatin satu paket. Nah, itu murah, nggak terlalu mahal. Itu sekitar $70, 70 sampai $100 per bulan. Udah include loh, TV, internet rumah maksudnya, sama itu. Ya. Akomodasi murah. Oke, jadi sebenarnya. Ya. Jadi lebih mahalnya itu di yang phone kredit ya? Biaya pulsa handphone, sama biaya transport. Makanya kalau bawa mobil murah sekali di sini. Biaya bensin 90 sen per liter. 9.000 kan Rp8.000 nggak salah ya. 9.000 ya? 90 sen per liter. Dan biaya mobil di sini sama kayak di Indo. Mau harga berapa di Indo sama harganya. 100 juta. Sama aja ya harganya malahan? Kenapa? Oh, harganya maksudnya sama aja gitu ya? Sama, iya. Gitu. Saya beli mobil Indo berapa, di sini juga sama harganya. 100 juta di sini, 100 juta juga sama sini. Sama. Ya. Oke. Misalkan. Ada yang mau tambahin nggak nih untuk di biaya-biaya? Daycare murah. Oh iya, biaya daycare. Biaya daycare. Jadi itu Kak Edmond, sorry, dua anak ya? Berarti anak, ya? Hitungannya dua biaya juga? Iya, daycare, iya. Oke. Mungkin boleh dijelasin untuk yang daycare-nya? Jadi kalau daycare itu, kalau di Indo kan mungkin sistemnya per jam ya, per jamnya berapa atau berapa. Di sini enggak, bayarnya per hari. Cuman $8,5 per hari. Saya bandingin sama di Indo, di Jakarta, kalau mau di Serpong gitu, taruh anak gitu, kayak mahal deh, ratusan ribu. Di sini 85.000 per hari. 85.000 per hari. Oke, baik. Itu pun kayak di sekolahin lagi, bukan sekedar titip. Diajarin main, dapat ilmunya, dapat pendidikannya gitu ya. Iya. Dapat pendidikannya juga gitu ya. Pendidikannya juga, iya. Oke. Gitu. Ya. Kak Nancy mungkin ya udah terjawab. Oke, jadi itu daycare ya. Daycare tapi hitungannya berarti per anak itu $8,5 per hari per anak. Per hari. Per anak. Oke. Cuman cuman ini ya, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu nggak bisa dititip. Oh, Sabtu Minggu nggak boleh? Swasta jatuhnya. Bukan swasta, nggak tahu di daycare mana. Tapi kalau saya sih di yang dekat kampus aja. Oh, jadi itu yang maksudnya daycare yang memang yang di Bishop Study kan ya? Semuanya.
daycare ini satu dilindungi sama pemerintah. Jadi kalau kita daftar daycare itu harus daftar di website. Jadi semua daycare yang daftar harus masuk ke wilayah websitenya pemerintah gitu. Jadi nggak ada perbedaan sebenarnya. Oke. Jadi Cuman palingan memang kalau udah yang terdata dulu. daycare yang mana itu dia, daycare yang mana? Mau daycare yang CPI atau daycare yang rumah. Kalau daycare yang murah daycare yang rumah biasanya lebih mahal, cuma sekedar nitip. Tapi kalau daycare yang CPI yang wilayah dekat kampus atau benar-benar dilindungi pemerintah, nah itu murah sekali. Oh, oke. Jadi hari itu. Jadi si daycare-nya juga memang ya harus terregister juga ya? Iya, terregister. Jadi nggak akan semua daycare harus terregister. Kalau nggak itu ilegal. Oh, serem juga. Oke deh. Hati-hati. Masalah hukum terrecord loh. Iya. Betul. Ya. Oke. Ya. Nah, terus kalau misalkan grocery gini kan Kak Edmond bawa istri, misalnya stay bersama istri dan juga 2 anak nih, untuk grocery-nya gimana? Apanya drafteri? Grocery. Oh, grocery. Kalau mau belanja gitu, Ya grocery. Oh ya. Oh iya. Ini yang paling penting malah. Nah, jadi grocery di sini buat beli makanan, beli ini. Nah, karena kan saya nggak jago masak nih. Saya yang tahu. Istri saya yang kasih tahu ke saya, ini harganya sama kayak di Indo. Mau biaya bahan-bahannya. Iya. Cuman yang mahal sayur. Kenapa lebih mahal? Saya nggak tahu. Oh, misalnya kalau beli bayam di Indo misalkan. Beli bayam di Indo kan cuma ribuan rupiah per ikat. Iya. Ini puluhan ribu, $2,5 per ikat. 25.000 per ikat. Iya. Tapi mungkin organik kan, jadi lebih bagus juga mungkin. Iya nggak sih? Apa enggak? Sama aja. Ada yang organik, ada yang non-organik, mereka offer yang harganya nggak jauh beda. Oke. Sayur mahal. Tapi kalau daging, mamanya istri saya kan ikut juga waktu itu, tapi udah pulang. Nah, mamanya istri saya pernah bandingin harga daging. Murah katanya. Lebih murah dari Jakarta. Lebih murah Lebih murah di sini. Tapi memang iya ya katanya, jadi kayak dagingnya pun lebih fresh di sana juga ya. Apanya? Saya pernah dengar sih kayak daging di Kanada tuh lebih fresh gitu. Terus kayak kalau kayak steak aja tuh lebih juicy di Kanada, lebih enak aja gitu. Lebih enak, ya lebih banyak fresh sih. Ya sama lah kayak di Jakarta lah, gitu. Mereka ada expired date-nya juga, jangan takut tanggal ekspirasinya gitu. Ya. Jadi ya lebih fresh ya, pasti. Oke. Oke deh. Terus apalagi ya, biaya apalagi ya? Jadi seminggu kurang lebih untuk grocery-nya ngeluarinnya kira-kira berapa nih? Kira-kira aja sih. Nih, teman saya bilang, ini buat yang para single ya. Buat beli makanan itu dia bilang cuman $150 per bulan. Beli makanan $150 per bulan. Itu yang ini ya, beli bahan makanan. Bahan makanan ya? Ya. Oh, oke. Murah juga ya? Iya. Standar sih maksudnya, standar ya. Nggak yang mahal banget. Yang penting jangan terlalu banyak beli sayur aja. Sayur itu yang lebih mahal tuh. Padahal berarti yang vegetarian sebenarnya lebih more ini ya, maksudnya lebih ngeluarin uang lebih banyak dong. Iya, para vegetarian tuh kayaknya lebih menderita deh. Di sini mungkin karena udah terbiasa di musim dingin, mereka harus makan daging kan? Iya, betul. Jadi permintaannya lebih banyak. Oke. Nah, terus telepon soal beda pulsa ya.
sama itu biaya Ah, mahal. nah, terus Kak Edmund kalau misalnya pas berangkat ke Kanada, berapa uang yang disiapkan sama Kak Edmund? Kan bawa family nih gitu untuk stay di Kanadanya. Oh, apa yang mesti dipersiapkan di Kanada ya? Untuk biayanya kemarin bawa, misalnya kayak berapa nih bawa cash untuk pas nyampe Kanadanya gitu loh. Cash on Oh iya hand-nya. iya. Aha. Itu nanti slide terakhir ya masalahnya. Ya. Oke, Nah, baik. Oke. yang Ini, apa di expose apa? Nah, kalau biaya cashnya ya, paling yang dipersiapkan biaya Uber ya. Biaya Uber, biaya oh kos, iya. bukan biaya kos apa biaya Uber maksudnya biaya taksi atau Uber, biaya Airbnb, jangan Oke. lupa Airbnb atau Airbnb langsung bayar di tempat dipakai kredit card dari Indonesia nggak apa-apa. Kalau saya lakukan itu pakai PayPal dari Indo, itu nggak apa-apa. Oke. Terus palingan ya nanti harus buka bank intinya, harus buka bank. Karena pertama kali datang harus buka bank. Oke. Nanti di slide terakhir tuh kan ada yang dipersiapkan apa aja yang mesti dipersiapkan. Oke, ini dia. Nah ini. Yang perlu disiapkan untuk kuliah di Kanada ala Nah, Kak Edmond. nah untuk kuliah master biasanya kan IELTS-nya tinggi-tinggi. Untuk Bishop nggak terlalu tinggi. Kuliah master loh. Cuman average 6,5, minimal band 6. Itu mirip banget kayak kuliah 1. Gitu ya, iya ya. Maksudnya nggak yang higher requirement untuk IELTS-nya juga ya. Iya, ini saya tanya ya ke teman-teman saya yang ini ya. Teman-teman saya yang daftar ya. Kalau saya kan karena kuliah pertama kali di Australia, saya di waive IELTS-nya. Gitu. Ini saya tanya sendiri teman saya dari Vietnam, teman saya dari RRC. Mereka bilang gitu, oh IELTS gue cuma 6,5 man, gitu. Terus minimal average-nya cuma 6, udah cukup, saya lolos. Oh gitu. Iya. Iya ya. Gitu. Jadi maksudnya nggak terlalu sulit lah ya. Maksudnya 6,5 masih bisa, orang Indonesia kayaknya masih bagus juga kok bahasa Inggrisnya gitu. Iya. Harus Oke. bangganya jadi orang Indonesia, sebenarnya bisa belajar bahasa Prancis lebih cepat, sama lebih belajar bahasa Inggris lebih cepat. Harusnya gitu. Karena kan kita pakai alfabetik ya. Iya, iya. Ya, Jakartanya dari Oke. Indonesia. Terus struktur bahasanya mirip kayak bahasa Prancis ya. Oke. Nah, oke, mungkin yang nomor 2. Oh iya, Terus, part-time. nah buat mau part time ya kalau bisa kudu beli mobil, nggak apa-apa beli mobil bekas, saya pun beli mobil bekas, gitu. Ya yang perlu dipersiapkan itulah SIM lokal. Jangan lupa SIM lokalnya Indo itu diakui loh. SIM lokalnya Indo. SIM lokal yang mana? SIM. Oh, ya. SIM Jakarta. Untuk Atau SIM-nya, iya, SIM Jakarta. SIM mana? SIM Indonesia. Indonesia pokoknya ya. SIM Indonesia. Surat izin diakui. mengendarai Indonesia pokoknya. Ya. Mereka lihat dari tanggal apa? Expired date sama nomor SIM-nya. Oh, oke. Sama tulisan driving license. Oke. Gitu. Mereka Ada lihat itu. Karena pas beli mobil mereka catat itu, atau pas daftar STNK-nya di sini namanya immatriculation sama kayak STNK, itu mereka catat itu. Oke. Terus SIM internasional jika ada, kalau saya nggak ada pakai sistem internasional, saya pakai SIM Indo aja cukup. Sama yang paling penting international driving permit. Nah itu jangan lupa. Oke, jadi sebenarnya SIM internasional kalaupun nggak ada juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh kalau SIM internasional dapat, nggak perlu 2 itu, sebenarnya SIM lokal sama international driving permit. Selesai. Betul. Saya perlu 2 itu, SIM lokal sama international driving permit. Oke deh. Berarti, Jadi, kenapa? Jadi kalau buat student, kan dijatahin tuh, boleh ngendarain mobil sampai studinya selesai. Selama studi? Selama studi. Hingga selesai studi ya. Tapi kalau hingga pas selesai studi harus working pakai permit, SIM lokal sini. Kalau pas PGWP? Harus pakai SIM lokal di sini.
Oke. PG Oh, jadi pas. WP mereka anggap working permit. Oh, oke. Jadi memang Jadi harus bukan pakai yang student. Kanada. Oke. Nah, Oke, get it. gitu. Terus Terus kalau mau kalau bawa keluarga. buat yang bawa keluarga, jangan lupa Bapak Ibu yang punya anak, gitu, bawakan akte kelahiran anak karena daycare akan melihat itu. Kalau bisa akte kelahirannya yang bilingual minimal. Kalau di Indo kan sekarang udah bilingual semua ya, akte kelahiran atau apa semua pakai bilingual lah, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesia. Itu udah cukup, nggak apa-apa. Jadi Terus akte nikah. ini kita berarti harus bawa yang asli juga dokumen-dokumennya ya. Asli. Mereka sini nggak kayak sistem di Indo, bawa kopian, nggak. Mereka nunjukin, minta aslinya dibawa. Oh gitu. Jadi Tapi kan di-scan ada mereka, yang di copy, terus balikin di-scan. lagi. Jadi mereka cuman kayak butuh nge-scan-nya doang, tapi memang kita bawa aja yang aslinya gitu ya. Jadi harus di tempat situ mereka nanti scan langsung atau fotokopi dari mereka sendiri. Tapi kita harus tunjukin aslinya. Oke. Di sini nggak ada sistem nerima kopian, nggak ada, nggak mau mereka, nggak ada. Kopian legalisir kayaknya ya itu lebih diakui sebenarnya. Kopian legalisir. Tapi tetap aja prefer bawa yang aslinya aja ya. Ya, betul. Terus akte nikah mereka akan lihat, akte nikah suami istri mereka lihat, mereka akan scan juga menandakan bahwa anak ini dipersiapkan dijaga sama orang tuanya, ada orang tuanya gitu. Atau kalau yang cerai juga mereka lihat dulu kalau bahwa ini anaknya ini tetap dilindungi sama bapak ini atau ibunya ini lindungi anak ini gitu. Mereka lihat itu. Halo, mau tanya dong, Pak Edmond. Ya, Pak, kalau misalnya anak kita taruh daycare yang sistem sekolah gitu, itu nanti sorry. Boleh nanti di Q&A aja. Oke. Ya, thank you. Oke. Nah, nanti bisa ditanya. Nah, terus kakak jangan lupa, kakak pakai bahasa Inggris ya. Kakak kan pakai bahasa Indonesia tuh biasanya dari RT RW. Nah, itu kalau bisa minta dari Salak Education misalkan minta terjemahin atau dari mana gitu. Slide aja ya. Kalau kelupaan tapi dibawa yang asli juga? Nggak perlu. Jadi langsung translation-nya pakai bahasa Inggris. Mereka nggak bisa lihat pakai bahasa Indonesia, nggak bisa. Mereka lihat mana yang bahasa Inggris, mana yang bilingual. Yang penting bilingual sih. Bilingual atau full bahasa Inggris kalau sebelumnya pakai bahasa Indonesia. Oke. Kak Edmond tadi kan cerita soal part-time. Tadi kita kayak belum bahas ya. Kak Edmond udah part-time di mana aja? Wah, ini pertanyaan bagus nih soal part-time. Part-time jadi part-time sini Quebec, jangan lupa, semua pakai bahasa Perancis. Banyak kan, terutama di working environment. Kalau di Montreal, banyak kan pakai bahasa Inggris. Jadi, pakai bahasa Inggris juga bisa. Nah, di Sherbrooke, kan banyak kan pakai bahasa Perancis. Agak susah dapat kerja part-time yang Anda mau. Maksudnya, yang saya dapat di sini, ya. Maksudnya yang Anda mau tuh maksudnya kayak gimana? Yang Anda inginkan. Mau kuliah apa, misalnya mau, latar belakangnya IT, mau kerja di programmer, gitu. Ya bisa sih, tapi harus pakai bahasa Perancis. Wow, jadi sebenarnya tetap basicnya harus belajar bahasa Perancis dulu. Ya, teman saya orang Vietnam, dia bisa bahasa Perancis, langsung dapat 2 job. Wow. Ya. Offeringnya malah lebih tinggi ya? Ya, mereka menghargai sekali pakai bahasa Perancis pas bekerja. Jadi even itu mau part-time atau full-time work, sama aja ya. Jadi kayak French itu lebih kayak offeringnya tuh lebih banyak gitu ya? Ya. Bahasa Perancisnya nggak terlalu bagus, nggak apa-apa. Yang penting bisa bahasa Perancis. Pas ngobrol. Ditanya namanya siapa, ngomong tutapel, ya gitu. Ya, je m'appelle Edmond, nama saya Edmond. Ya itu yang penting mereka lihat itu. Dijawab Q&A. Jadi meskipun belum bikin kalimat yang benar gitu misalnya, itu juga udah bisa gitu ya.
tergantung dari job professionnya sih. Iya, Mau iya, sebagai betul, apa, betul. cleaner atau sebagai apa ya itu bahasa Prancis. Iya. Gitu. Dishwasher ya gitu. Nah, terus apa ya tadi ya? Saya mau ngobrol. Oh iya, kedua buat yang suami istri, misalnya suaminya studi kayak saya, istrinya kalau bisa didaftarin sebagai working permit. Jangan lupa. Dari awal Dari didaftarin awal, ya? dari Jakarta, dari Bogor, dari mana gitu, dari Indonya, kalau bisa salah satu pasangannya harus working permit. Jangan suaminya studi, istrinya visitor, jangan. Iya, betul. Jadi harus Harus work working. permit juga biar stay-nya lama kan ya? Karena di sini diakui dari permitnya, bukan dari visanya ya, dari permit. Oke. Mereka nggak lihat paspor. Paspor itu cuma dilihat pada saat masuk ke airport. Iya. Mereka nggak Gitu lihat ya. visa itu. Paspor di sini cuma dipakai buat identitas doang. Oh, namanya siapa, nama lengkap Anda siapa, birthday date-nya, tanggal lahirnya, berapa, itu doang. Tapi kalau lihat permit, mereka lihat bukan dari visa, tapi dari permit. Working permit. Oke. Kak Edmond tadi mau share foto-fotonya, jadi? Oh ya, boleh. Ya, silahkan, aku udah jadikan host. Oh ya, by the way, di sini ada KRH juga nih. Nanti kalau teman-teman ada yang mau tanya-tanya, nanti juga KRH bisa bantuin jawab nih. Halo semuanya, salam kenal. Ini saya RH, temennya Edmond. Nanti bisa bantu jawab kan Edmond tadi cerita tentang yang di Quebec ya. Nanti saya bisa mungkin cerita perbandingannya. Soalnya Quebec ini termasuk provinsi yang unik sekali gitu. Seperti daerah istimewa sendirilah dan banyak aturan yang di Quebec yang mungkin agak beda dengan provinsi lainnya. Betul. Tapi Edmond lanjut aja share fotonya kalau boleh. Ini udah share screen belum? Bisa di-share screen langsung? Iya ini. Oh, sebentar. Oh, saya ini stop share. dulu share. Share. Ini udah share screen belum? Sudah ada. Ya. Ini. Wow. Ini Montreal. Montreal bagus. Montreal bagus buat foto-foto lah. Karena dia ini ya, Prancis banget suasananya, jadi kayak berasa di Europe juga malahan ya. Iya, jadi ada sejarahnya. Quebec itu kan dijajah sama Inggris, semua Kanada dijajah sama Inggris, tapi di mana Quebec ini dilindungi sama Inggris tetap pakai bahasa Prancis. Oh, oke. Iya. Jadi kenapa mereka dilindungi? Karena untuk melawan US. Mereka kan US kan mau menjajah juga tuh Kanada tuh. Gitu, mau perluasin wilayah, tapi Inggris membantu orang lokalnya Quebec untuk melawan US. Anda boleh pakai bahasa Prancis, tapi bantu kami ya untuk melawan US, misalnya gitu. Ini lagi di kelas ya, Kak Edman ya? Di kelas ya, apa di kelas. Course-nya? Tuh, banyak sekali international student-nya. Oh, oke. Untuk master ya. Ini lagi Kak Edman kan ini juga ya? Kursus French juga ya? Iya, betul. Ada fotonya? Ada, nanti dikit lagi nih. Ada. Oke. Nah, ini Sherbrooke. Oh, ini masih suasana kampusnya. Oh, Sherbrooke-nya. Ini dekat kampus ya. Ini kampus dekat di depannya. Itu kayak gereja kan. Karena dulunya itu Cambridge, tapi di bidang kesusteran. Oh gitu. Nah, jadi gedungnya tuh banyak kayak mirip-mirip kayak gereja lah, kayak gitu. Tapi bagus. Nah, dipertahankan gedungnya. Ini apa? Kuliahnya pakai slide. Iya, banyak international student-nya juga ya. Maksudnya nggak yang kayak yang dikit banget juga ya. Iya, jadi agen-agen mereka yang di negara mereka, bishop tuh gembar-gembor. Oh, gitu. Iya. Indonesia kalah ya, maksudnya nggak yang serame di mereka ya. Iya, betul. Banyak sekali, orang RT banyak banget di sini. Ah, ini khusus Prancis tuh. Oh, ini pas lagi course French-nya ya? Iya. Ini bishop lagi.
Oh, ini Sorry pas ini lagi fall ya. macet. Ya. Ini yang wilayah Bromptonville pertama kali datang cukup jauh-jauh mau shoppingnya, makanya kita pindah deket kampus lebih strategis. Oh, oke. Ini pas lagi salju. Oh, ini udah mulai hujan salju. Ini persiapan ya kalau buat salju. Oh, satu orang udah prepare semua ya Kak Edmund ya. Oh iya, di daycare ditanyain soalnya. Oh, anak Anda harus bawa ini gitu, sepatu, Udah jaket. di list ya barang-barangnya. Nah, ini khusus Perancis. Itu guru saya. Kalau manggil guru tuh apa? Kenapa? Atau profesor. Kalau manggil Profesor. Betul. Profesor. Ya. Guru-guru sini dibilang profesor. Oke. Maksudnya ini kalau khusus di Perancis French lagi. juga. Oh, kalau di French kita manggilnya Profesor. profesor juga. Oke. Iya. Meskipun Wah, ini mereka udah masih mulai lebat S1, ya. S2. Paling minus 22. paling parah, Apa itu? paling dingin minus berapa pernah ngalaminnya? Minus 35. Minus 35. Wow. Oke. Ini agent imigrasi mengenai soal ini daycare nih, daycare. Ini daycare-nya. Itu daycare. Ini pas Natalan, guru-gurunya, gitu. Ini kalau kita buang sampah, bisa taruh ke mesin. Ini suasana Canada Day, Hari Kanada. Ini kalau tanggal 1 Juli nanti. Ya. Ini KFC ya. Ini orientasi mahasiswa di Bishop. Ini beras, sorry. Beras murah, lumayan. Ini parkiran kalau mau bawa mobil. Ini Montreal lagi. Bishop lagi, kuliah Bishop. Oke. Udah. Ya. Oke, ini ada yang mau nanya. Ini aku mulai ini aja ya. Aku dari mulai question pertama dulu deh. Ya. Mana ya? Question. Sorry. Ya. Wow, banyak banget question-nya. Dari mana ya? Oke. Kak Edmond ambil S2-nya apa? Jurusannya? Saya ambil Computer Science. Oke, Computer Science ya. Jadi IT sama Computer Science beda ya. Kalau IT itu menurut saya banyakkan ke network atau security. Computer Science banyakkan ke AI, data mining, terus big data. Itu bagus ya. Gojek kan pakai IT semua kan, pakai AI semua Gojek. Iya, betul. Ini cuma tambahan sektor informasi teknologi di Kanada itu kan salah satu yang lagi paling maju ya. Mungkin sama aja kayak di dunia semuanya. Kalau lihat dari data statistik dan data-data laporan dari pemerintah Kanada langsung, memang yang paling diminati itu adalah program tentang computer science dan cenderung program yang lulusannya menghasilkan gaji paling tinggi. Jadi buat teman-teman yang misalnya bingung mau kemana nih, terus pengennya cari uang sebanyak-banyaknya, ikutilah jalur Edmond untuk pergi ke bidang IT. Oke. Jadi itu ya kurang lebih kayak singkatnya lah tentang si computer science tadi. Kayak ini dari maksudnya computer science bukan IT ya? Iya, computer science. Oke. Ini dari Nancy, Kak Edmond tanya dong, bawa anak istri gimana? Terus anak break school-nya berapa lama? Sama harga daycare. Tadi harga daycare udah dibahas ya? Mungkin Tadi kayak harga berapa daycare lama break school-nya? $8 per hari. Cuman dari Senin sampai Jumat.
Sabtu Minggu tanggung sendiri. Gitu. Nah, terus kalau bawa anak, jangan lupa bawa akte kelahiran, kakak, sama akte nikah. Nanti disekolahin, anak saya kan udah daftarin tuh untuk SD, umur 5 tahun. SD, ya 5 tahun. Bukan SD sebenarnya, kindergarten. Di sini kindergarten TK dianggap primary school. Nah itu saya suruh tunjukin birthday certificate, akte kelahiran, akte nikah, saya tunjukin, terus working permit, study permit, suruh tunjukin semua. Dan sekolah gratis sampai SMA. Ini cuma tambahan mungkin itu tadi daycare subsidi itu sebenarnya sekarang kan kalau saya tinggalnya di Ontario ya. Kalau di Ontario sayangnya belum ada program daycare subsidi gitu. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang anaknya masih di bawah kindergarten gitu dan mencari subsidi ya pergilah ke Quebec. Soalnya kan kalau di Ontario belum ada subsidinya, yang mulai subsidi cuman ketika masuk sekolah dan itu juga sama ketika masuk kindergarten gratis. Tapi kalau masih umurnya di bawah kindergarten harus masukin ke daycare. Kalau di Ontario masih harus bayar dan lumayan mahal. Jadi Quebec bagus buat bagi para bapak ibu yang bawa keluarga. Iya, sama sekadar tambahan, kalau Quebec tuh mereka kan kalau arah politiknya gitu cenderung kiri, artinya mereka lebih banyak subsidi buat bantuan sosial, makanya kita lihat program-program seperti ini. Cuman kontranya satu harus bisa bahasa Prancis, yang kedua pajaknya lumayan besar. Cuman kalau misalnya saya bisa bahasa Prancis dan saya berkeluarga sih, saya pengennya di Quebec aja gitu, soalnya emang banyak bantuan buat family lah gitu. Nah ini dari Nancy juga, anak-anak usia umur berapa Kak Edmond? Anak-anak saya masih yang kecil 3 tahun, mau 3 tahun ini. Yang gede mau hampir berumur 5 tahun. Oh, oke. Nah, jadi baru mau masuk umur 5 tahun? Hampir umur 5 tahun. TK. Oke. Nah, kalau untuk PR di Kanada, untuk PR di Quebec sendiri gimana nih Pak Edmond? Peluang PR Kanada di Quebec. Bagus nih. Kayaknya yang jago tuh RH nih. Yang masalah PR. Jadi kalau PR nih, kalau kebetulan saya kan ngalamin ya. Jadi sebenarnya di Kanada itu ada 2 jalur, satu jalur provinsi, satu lagi jalur pemerintah pusat atau federal. Nah, kalau jalur provinsi Quebec, Edmond malah lebih tahu. Tapi kalau jalur pemerintah pusat, artinya kalau pemerintah pusat tuh nggak peduli dimanapun kamu tinggalnya di mana, kamu bisa ambil itu. Cuman biasanya agak lebih susah. Tapi agak lebih susahnya sebenarnya sih kalau misalnya kamu lulus kuliah 2 tahun dan kerja 2 tahun di sini di bidang yang skill. Itu nanti kamu dihitung gitu kayak, oh umur kamu segini, poinnya segini, oh kamu kerjaannya ini, poinnya segini, oh kamu kerjanya seberapa lama di Kanada, poinnya segini, oh kamu udah pernah kerja juga di Indonesia, poinnya segini. Nah biasanya kalau kamu udah punya pengalaman kerja 2 tahun, terus lulusan Kanada di programming minimal 2 tahun, itu biasanya sudah cukup buat dapetin poin untuk ambil program jalur pusat. Nah, kalau misalnya aturan provinsi beda-beda, misalnya kayak di Manitoba atau Saskatchewan, itu asal lulusan Manitoba atau Saskatchewan dan kerja 6 bulan atau setahun di sana, otomatis bisa langsung mengajukan PR. Kalau Quebec, saya terus terang, ini Quebec tuh kayak karena bahasanya Prancis dan orangnya beda sendiri gitu. Saya malah mengandalkan Edmond nih buat informasi di Quebec. Jadi mungkin Edmond bisa cerita gitu. Apa aja sih yang dibutuhkan ke jalur pemerintah daerahnya? Oke. Saya kan orangnya cukup nekat ke sini ya. Oke. Nah, jadi Quebec itu
untuk jalur imigrasi, saya nggak bisa banyak bilang ya, karena saya sendiri masih baru di sini, saya belum jadi warga negara, masih studi, ya kan. Saya cuma share aja, Jadi Quebec itu tidak seperti kalau misalnya seperti RH, beda sendiri aturan mainnya kalau mau jadi warga negara di Kanada, gitu. Mereka punya aturan main sendiri, karena provinsi benar-benar diinin sama pemerintah Quebec, bukan pemerintah Kanada, pemerintah Quebec. Jadi kayak negara, tapi tetap ada federalnya. Nah, requirement-nya itu benar, yang penting bisa bahasa Prancis. Sama, makanya pemerintah support untuk bagi para pendatang, mereka dikursusin bahasa Prancis, digaji lagi, gitu. Jadi jangan takut kalau berbahasa belajar bahasa Prancis, mereka akan support. Bahkan bukan hanya gratis bahasa Prancis, tapi digaji, gitu. Yang penting lengkap aja dokumennya, working permit lah, paspor, ya udah itu aja. Study permit, gitu. Kedua, tapi itu informasinya bisa kita dapat di websitenya si KMC juga kan? ya, websitenya imigrasi ya, imigrasi Quebec. Banyak requirement-nya. Jadi nggak hanya itu. Kedua, ya pengalaman kerja minimal setahun. Jadi kalau banyak pendatang sini, kenapa mereka memilih Quebec? Karena kalau di Ontario sistemnya ranking. Kalau di Quebec, lo checklist. Ini selesai, dapat, dah diterima. Nah, gitu aja. Makanya mereka milih itu, Quebec. Lo bisa bahasa Prancis satu, lo udah kerja sini, terus apa lagi udah, itu aja. Habis itu udah dapat sertifikat tunggu 6 bulan. Kata, ya itu, mereka main pendatang milih Quebec, gitu. Saya nggak bisa berani bilang, karena saya masih studi, gitu, belum jadi warga negara. Ya, tapi yang Edmond cerita gitu sangat mirip dengan di provinsi lain seperti Saskatchewan atau Manitoba. Jadi ya emang kalau misalnya di provinsi-provinsi yang lebih butuh imigran gitu, biasanya permintaannya cenderung lebih relax lah gitu. Relax maksudnya lebih sedikit lah dibanding misalnya provinsi yang lumayan kompetitif seperti Vancouver atau BC atau Ontario. Tapi intinya sih asal pengalaman kerjanya di bidang skilled gitu. Artinya dalam arti bukan cuma jadi waitress atau bukan cuma jadi cleaning service, yang actually nggak apa-apa juga. Tapi pengalaman kerjanya asal di atas itu minimal jadi admin assistant lah gitu atau sekretaris. Itu asal kerja 2 tahun aja. Sampai tahun ini relatif aman buat mencari permanent residency di sini. Jadi sementara sih kalau dibagiin, karena ada peraturan baru lagi. Jadi buat yang kuliahnya universitas, boleh kerja minimal setahun saja cukup. Setahun yang OAB, yang professional job. Tapi kalau yang kuliahnya diploma, harus minimal 2 tahun kerja. Ya, sama kayak Ontario lah. Oke, sebenarnya kalau Quebec kalau bisa ya pas lah. Mungkin kayak hampir sama aja ya sebenarnya ya untuk maksudnya peraturannya kurang lebih secara umumnya sama aja gitu. Tapi ada spesifikasi kalau misalkan mau ngambil provinsi mana kayak gitu-gitu mungkin ya. Jadi ada special requirement-nya juga. Intinya sih menurut saya sih ketika lulus ya apply kerja dimanapun nggak masalah. Yang penting diterima dulu gitu. Jangan maksudnya dalam artian misalnya udah susah belajar bahasa Prancis di Quebec, dapat kerjanya di misalnya Newfoundland atau di Ontario gitu ya, jangan ragu diambil gitu, soalnya kayak dimanapun asal kerjanya skill dan bisa keep kerjanya sama 2 tahun ya aman-aman aja. Oke. Nah, ini dari next question untuk dari Iwan Setiadi. Kenapa tidak ambil postgraduate daripada S2? Bedanya apa? Yang postgraduate certificate. Oh. Sama kan kalau Kak Irman kan ambilnya master degree ya. Iya.
Nah, terus Biar kenapa nggak dapat ambil postgrad? biar rencana dapat working permit-nya atau PGWP-nya lebih banyak. Jadi cuman klarifikasi aja nih. Saya Jadi nggak tahu ya. kalau misalnya postgraduate certificate itu kan lebih ke sertifikasi praktisi kerja ya. Jadi kalau soal gengsi gitu, tinggian gengsinya master. Terus kalau misalnya dari segi poin, kalau misalnya apply jalur pemerintah pusat juga tinggian master sebenarnya. Cuman kalau postgraduate certificate tuh cenderung lebih praktikal gitu, kayak kayak apa namanya pelajarannya lebih praktis gitu. Jadi tergantung. Biasanya kalau master kan kalau di sini gitu cenderung jalurnya tuh lebih pengen jadi di akademik atau jadi profesor. Tapi walaupun banyak juga sih udah beres master gitu pengen kerja di industri. Sementara kalau postgraduate certificate tuh lebih fokus ke penyiapan tenaga kerja lah, makanya kayak untuk co-op, summer job gitu lebih banyak di postgraduate certificate gitu. Tapi uh, sebenarnya bedanya udah beda-beda tipis sih. Cuman kalau misalnya apa namanya, kalau memang bisa masuk master dan budget tidak ada masalah, ya pergilah ke master gitu. Cuman biasanya orang ke postgraduate certificate juga karena emang biaya college kan lebih murah daripada biaya biaya master. Yang kedua, program master tuh biasanya requirement-nya lebih tinggi, butuh nulis esai, butuh nulis macam-macam, nilai GPA-nya juga suka dilihat, terus kayak dilihat pengalaman di segala macam. Sementara kalau postgraduate certificate cenderung lebih mudah masuknya. Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kayak kalau yang si postgrad itu lebih ke praktikal gitu. Oke, dari kita next question dari Michael Chandra. Pak Edmond, dokumen untuk S2 sama tidak dengan di Indo yang harus dilampirkan skripsi S1? Kalau iya, skripsi kita harus ditranslate kah? Pertanyaan bagus. Betul. Harus diterjemahin dalam bahasa Inggris. Ya. Kedua, apa ya? Mungkin ECA kali ya. Jadi kalau nggak tahu itu dari Ottawa bisa bantu, pemerintah Ottawa. Pemerintah Indonesia di Ottawa. Jadi bisa bantu untuk terjemahin, sertifikasi itu, ya seperti itu. Jadi transkrip, jangan lupa transkrip di Indo, bawa aslinya terus terjemahin, sertifikasi dari pemerintah Ottawa di Indo, di Ottawa, pemerintah Republik Indonesia di Ottawa. Kedua ya itu ijazah, jangan lupa. Ketiga IELTS, ya IELTS yang itu average 6,5 tapi minimal band 6. Kalau untuk bishop ya requirement IELTS-nya nggak terlalu tinggi. Kalau S2 ya di tempat lainnya harus 7. Kalau ini 6,5. Oke. Kalau ini yang ditanyain kan skripsi S1 dilampirkan juga berarti? Skripsi. Oh, kalau skripsi palingan yang mau ambil research. Saya ambil coursework. Jadi yang kan S2 tuh ada dua tuh, ada research work, ada coursework. Gitu. Kalau research work itu buat research. Jadi mereka melihat dari tesis Anda waktu S1 kayak gimana? Mau lihat dong related nggak gitu. Dan kalau misalnya kita ngambilnya yang research. Itu dibutuhkan untuk skripsi dan juga perlu ditranslate. Iya, harusnya gitu. Karena kan mereka harus mau lihat pada bahasa Inggris. Harus sama bahasa Inggris. Karena saya coursework ya, saya nggak taruh tesis saya gitu, nggak perlu. Mereka cuma lihat dari transkrip sama ijazah, ya udah cukup. Sorry, saya boleh tanya lanjutan pertanyaan saya nggak ya? Pak Edman, dong. Kalau misalkan gitu, ada pengalaman mengenai nama di ijazah beda gak ya? Karena ada kesalahan kampus. Di sana bermasalah gak ya? Karena setahu saya dari selain Kanada itu, hanya dengan legalisir dari kampus namanya kalau salah sih. Itu berlaku gak di sana ya Pak? Thank you. Namanya berbeda. Maksudnya namanya berbeda sama paspor.
Enggak, nama ijazahnya itu waktu di kampus itu ikutin ijazah SD, SMP, SMA. Sedangkan akta lahir, paspor, dan dokumen lain itu ada candranya. Yang lain pakai marga belakang gitu. Tapi kalau secara S2 di Indonesia bisa asal ada legalisir dari kampusnya tersebut bahwa namanya itu yang benar sesuai dengan akta lahir. Kalau di sana perlu juga gak ya, Pak? Kalau S2 cuman melihat dari S1-nya sih. SMA, SD, SMP nggak lihat. Jadi lihat dari lihat dari S1-nya aja. Maksudnya paspor. namanya it's okay Pak kalau misalkan ada legalisir itu bahwa nama yang di ijazah salah. Oh, ini pertanyaan bagus nih. Jadi mereka melihat dari surname sih, surname sama first name. Oh, Jadi last berarti name-nya dengan akta lahir berarti kita bisa tunjukin bahwa nama aslinya, maksudnya nama yang benar adalah sesuai dengan akta lahir, bisa ya Pak ya? saya nggak pakai akta lahir untuk daftar master. Oh, Ini mungkin aku bisa bantu jawab nih. Jadi kan kalau kampus di sini mereka cenderung pakai common sense lah atau akal sehat gitu kan. Maksudnya kalau menurutku sih ini kan kebijakan masing-masing kampus. Yang mesti kamu lakuin ini Michael, satu minta legalisir kan, kayak keterangan dari kampus ininya bahwa ada apa namanya kesalahan nama dan ini sebenarnya buat misal Michael Wijayanto gitu instead of Michael Chandra gitu. Dan ini terjadi karena kesalahan di kampus gitu. Kalau ada surat seperti itu atau bahkan kayak translation atau even kayak kopian ijazah asli yang ada keterangan. I guess pertanyaannya gitu, mereka mau nggak bikin ijazah lagi dengan nama yang asli? kalau setahu saya dari teman-teman saya yang ngambil S2 di Indo atau di luar sih belum tahu sih. Biasanya dia hanya khusus di Indo yang negeri gitu kayak UI gitu. Itu biasanya dia hanya legalisir dari kampus, dia legalisir ulang. Dan tidak ada pernyataan sih, hanya legalisir bahwa itu adalah asli sih. Tapi Paling ada capnya dilampirkan kampus dengan ya? Ada capnya kampus dan capnya, ditandatangani. ada capnya kampus, memang legalisirnya itu berlaku. Biasanya kalau untuk S2. Tapi di Indo takutnya Iya. di luar itu nggak berlaku. Iya, maksudnya kalau di sini sih yang saya lihat gitu kan semua kampus kerjanya gitu bukan super birokratif gitulah. Jadi kayak pakai akal sehat gitu kan. Maksudnya kampusnya ini ada petugas kampus yang udah tanda tangan bahwa Michael sudah lulus dan namanya Michael ini, jadi ya sudah, kenapa dimasalahin gitu. Cuman memang kampus kan beda-beda gitu. Jadi tergantung mungkin tahapnya gitu. Michael, kalau kamu serius gitu mau lihat-lihat kampusnya, diskusi sama Tasya mau kampus mana gitu, terus dari kampus yang dipilih ya masukin data yang kamu punya dan pakai keterangan itu. Nanti kalau misalnya dia minta lagi ya nanti bakal dikasih tahu. Tapi kan ini kan situasi tergolong unik ya, jadi nggak 100% tahu sampai aplikasinya udah masuk. Tapi menurut saya sih kalau dari yang saya rasakan gitu, dari pendengar teman-teman juga sih, rasanya sih kalau misalnya asal ada surat dari kampus yang bukan surat tapi maksudnya dokumen dari kampus yang ditandatangani kampus yang menyatakan bahwa ini punyanya Michael, ya harusnya nggak ada masalah. Oh ya, mungkin buat tambahan buat Michael. Ya. Waktu saya jadi nggak hanya scanan doang, tapi kirim asli loh. Ijazahnya? Transkrip. Transkripnya asli? Asli, harus dikirim. Tapi nanti di sana dikembalikan lagi? Enggak. Tidak dikembalikan lagi? Enggak. Oh. Jadi yang kirim mesti dari universitas S1-nya. Oh, nah itu betul juga tuh. Wow. Bukan saya. Yang kirim harus dari universitasnya. Berarti kita minta tolong kampus untuk kirim atau memang dari nanti kampus terbitkan lagi? Sorry, gimana? Aslinya itu minta kampus kirim, kita minta bantuan kampus untuk kirimkan, artinya punya kita sendiri kita kirimkan atau memang kampus terbitkan lagi? Punya kita berarti ya? Kalau saya kan dulu kuliah ya dari kampusnya terbitin lagi transkripnya, kirimin. Oh, berarti yang asli di kita masih kita save dong?
Kalau saya sih itu Dikirim. maksudnya duplikasi lagi sih. Oh, Jadi oke. dari kampusnya duplikasi. Saya nggak tahu kalau ada metode asli yang punya kita sendiri, yang Iya, kampus bukan asli, saya nggak tahu. saya juga baru belakangan ngikutin proses aplikasi master. Jadi yang diminta tuh emang ijazahnya dikirim lagi gitu. Jadi emang dari kampus, kitanya minta ke kampus lama buat kirim langsung ke calon kampus baru. Dan ini umum gitu Transkrip untuk aja. master emang untuk master emang umum gitu, banyak diminta. Kalau kamu, saya nggak tahu kamu di mana gitu. Cuman mereka pasti ngerti lah kalau buat master. Soalnya kan ini buat mencegah penipuan gitu loh. Jadi mereka kan banyak kasus gitu, orang ngirim ijazahnya inilah apa namanya di tipek terus ditulis diganti angkanya di fotokopi lagi. Jadi mereka kan mencegah begitu-begitu. Oke. Ingat Thank you. dari kampusnya harus yang ngirim, bukan kita. Oh, oke. Siap. Thank you, Pak Edman. Thank you, RH. Yuk. Sama-sama, Michael. Tasya, ada pertanyaan lagi yang di Tasya atau gimana? Ini Tasyanya nggak kedengeran, jadi mungkin Edmond kita lanjut dari ke chatting nih. Iya, dari chatting kayaknya kelihatan nih. Itu kerja part time di Quebec berapa Edmond minimum minimum wage-nya per hour? Oh, ya part time gede, enggak, ya $15 per jam, ada yang $19 per jam. Minimumnya berapa per jamnya? Minimumnya Ya, minimum wage di Quebec berapa sih? di Quebec 12. Iya, iya. $12 per Nah, jam. jadi Kalau saya kan part time-nya ini kayak Gojek. Iya. Jadi sistemnya apa namanya, tips atau biaya servis gitu. Jadi jatuhnya bukan berapa per tuh hour, dapatnya? tapi kalau di secara rata-rata ya sekitar itu. Sekitar 19 gitu per jam dapat dari ngerjain nganter-nganterin makanan itu, Edmond? Rata-rata 17 atau 15. Jadi kan kalau lagi beruntung bisa $25 per jam. Kalau lagi jelek ya $12 per jam. Begitu aja. Ini dibikin rata-rata lah. Jadi 15 atau $17 per jam. Halo? Halo, Era? Oke. Sorry, malah saya yang down tadi. Iya, jadi Iya. tadi berapa? Tadi udah dijelaskan apa kalau misalnya nganterin makanan itu dapatnya berapa per jamnya jatuhnya, Edmond? Rata-rata sekitar $15 sampai $17 per jam. Itu termasuk bensin? Apa belum dihitung bensinnya? Udah dipotong bensin. Oh iya. Udah dipotong bensin. Iya. Jadi kadang-kadang kan kan sistemnya kan tips atau biaya servis. Jadi kadang-kadang bisa $25 per jam. Kalau lagi beruntung banget, kadang bisa $12 per jam kalau lagi jelek benar. Gitu. Iya. Ini sebagai perbandingan, Quebec tadi kan $12 per jam. Kalau saya kan di Ontario ya, Ontario itu sekitar $14 per jam minimumnya. Cuman kalau emang nggak pilih-pilih kerjaan, itu ada kerjaan di kayak warehouse gitu. Teman saya tuh dapat kayak $22 per jam. Cuman ya berat gitu kan, ngangkut-ngangkut gitu, kayak apa namanya, jadi kuli lah gitu lah istilah kasarnya gitu. Tapi lumayan besar gitu. Kalau misalnya masih muda dan apa namanya tenaganya masih banyak, ya nggak ada salahnya.
Ya, iya siapa kerja sini nggak bisa pilih-pilih. Udah cari susahnya, udah harus pakai bahasa Perancis juga. Heeh. Sama ini sekedar gambaran gitu. Di sini Untung, kerja makin kasar, malah makin banyak gajinya gitu. Nggak kebalikannya iya, Indo gitu kan. Kalau di betul, Indo kan betul, betul. kerja 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 kasar kasar sedikit malah gitu gede gajinya. gajinya. Heeh, kalau jadi Tahu construction worker gitu. apa? Itu apa sih namanya? Welder, ngelas. Heeh, $40 per jam kan katanya. Yap, $40 per jam. Setahun Tapi berarti itu sekitar lebih gede dari $80.000. IT $35 per jam atau $30. Iya. Ini $40 per jam. Ngelas loh. Lebih bagus lagi kalau bisa ngelasnya dalam air, itu ada ilmunya lagi. Oh, saya nggak Gajinya tahu. lebih banyak lagi. Iya, teman-teman grup gereja saya bilang gitu apa? Oh, saya digaji $40 per jam. Bener ngomongnya. Gede itu. Heeh. Lumayan. Tapi mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Ada yang nanya di QBack ada program apa aja ya? Ada desain nggak sih, Edmund? Ada? Tahu nggak? Oh, kalau di Bishop University, saya cek lagi, kayak kurang deh kalau desain. Banyak kan ke math, IPA, jurusan IPA. Math, biologi, scientist, Iya. science, terus Kalau apa, edukasi, musik, sekolah musik ada. iya. Mungkin ini sekedar tambahan kalau desain. Desain mungkin di Sherbrooke University, bukan di Bishop. Kalau desain ada Tasya bisa bantu banyak pilihan dari Salak Ed itu. Kalau di Ontario sih yang saya lihat yang bagus desain university itu namanya OCAD University. Itu salah satu top school desain di Kanada. Kalau misalnya ini pengen nanya-nanya, Tasya nanti bisa kasih informasi lebih lanjut. Oh, mungkin di McGill, Concordia itu banyak banget jurusan yang spesifik. Di Montreal. Dan itu bahasa Inggris. Terus apalagi nih? Ini ada pertanyaan ke saya di Saskatchewan itu apakah gampang dapat kerja? Jadi kalau saya kan konsep saya kan lulusan finance ya atau keuangan gitu. Jadi kayak ngebacanya statistik gitu, statistik pekerjaan segala macam. Jadi yang saya cerita nih bukan berdasarkan saya lihat langsung atau gimana, tapi lebih kayak dari data statistik yang dipublish sama pemerintah Kanada. Secara statistik di Saskatchewan relatif mudah dapat kerja, datanya sih lumayan bagus. Cuman dari pengalaman saya kan dulu di Manitoba ya, kayak jadi daerah-daerah terpencil seperti Manitoba, Saskatchewan, iya kerjaan ada kalau tidak milih gitu. Sementara kalau industri kamu spesifik misalnya, oh kamu pengennya di industri sektor IT atau teknologi yang mutakhir gitu kayak yang apa namanya, yang kayak disruptive technology gitu. Jangan cari di kota-kota seperti ini, carinya di hotspot teknologi gitu kayak di Quebec, kayak di Montreal atau di Toronto atau di even di Vancouver gitu. Kalau misalnya nyarinya, tapi kalau misalnya kamu ngambil milih misalnya, oh saya mau kerja apa aja gitu, jadi petani pun nggak apa-apa gitu. Ya di Manitoba, Saskatchewan ini lumayan banyak. Soalnya saya dulu waktu itu di Manitoba, saya ingat kan saya lulusan finance, tapi kalau orang finance kan sih biasanya pengen ngejar investment banking gitu. Cuman cari investment banking di kota Manitoba ternyata susah. Kalau dianggapannya gitu, kalau menurut saya sih Quebec itu mungkin kayak daerah Bali lah gitu, yang bagus sendiri, cantik sendiri. Sementara kayak Manitoba mungkin kayak Palangkaraya gitu kan, yang kayak kecil sendiri itu. Sementara Orang Toronto Eropa tuh sini. besar. Kayak Toronto tuh kayak Jakarta, Montreal, terus apa namanya? Iya, terus kayak misalnya kota sekitarnya kayak Vancouver tuh kayak mungkin kayak Bali juga kali ya. Tapi gitulah gitu, kayak maksudnya kalau cari apa namanya pekerjaan yang kayak bidangnya spesifik banget, misalnya kamu pengen jadi apa namanya peneliti di bidang sektor AI buat menjaga keamanan dunia gitu ya. Kalau nyari di Manitoba atau di Saskatchewan nggak ketemu gitu, harus nyarinya either di Quebec atau di Ontario atau di Vancouver.
Terus sama sekedar perbandingan gitu, kalau di penerbangan tuh penerbangan dan militer itu paling maju biasanya di Quebec gitu. Entah kenapa banyak perusahaan penerbangan dan perusahaan pertahanan di situ. Sektor IT juga. Apa aja? Lombardi ya? Bombardier ya. Bombardi ya. Bombardier di Quebec. Terus perusahaan teknologi yang dari Eropa juga banyak buka cabangnya di Quebec, soalnya kan French speaking gitu, jadi mirip-mirip. Sementara Ontario kan emang pusat ekonominya Kanada gitu, jadi naturally gitu kayak Google, Amazon, semuanya pada buka facility di sini. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, sih tanya nggak? Halo, tadi yang tanya aku belum dijawab ya. Coba boleh pertanyaannya apa? Udah aku tulis deh, sebentar. Dulu waktu Pak Edmund ke CA itu ini studi kan. Nah, terus waktu itu langsung apply open work permit visa buat si istri ya? Ya, buat istri. Itu langsung, maksudnya open work permit visanya itu langsung turun gitu, apa nunggu berapa bulan atau berapa lama gitu, istri langsung kerja bisa? Nah, jadi kalau istri working permit itu suaminya atau pasangannya misalkan itu harus dapetin student permit dulu. Bukan permit ya, ini visa dulu. Dapetin permit itu pada saat di airport Kanadanya. Ya, itu saya ngomongin visa. Yang saya maksud itu yang dapat open work permit-nya itu langsung pada saat itu masih nunggu, karena kan tadi ada teman yang share kalau misalnya dapat tuh masih nunggu dulu gitu loh. Jadi studi visa kita keluar, tapi kita yang betul yang gimana? Ini working permit-nya pasangannya kan, bukan student sama working nyatu, bukan kan? Bukan. Oh iya. Jadi pasangan waktu itu prosesnya langsung bisa kerja atau mesti nunggu? Mesti kerja. Enggak ada. Yang penting kan dapat working visanya. Jadi kan dapat student visanya dari saya dulu. Ya. Terus saya daftarin lagi buat istri saya working visa. 20 hari nyampe langsung. 20 hari. Jadi itu daftarnya waktu di Jakarta ya? Daftarnya kenapa? Jakarta. Mesti di Jakarta. Nggak boleh di sini ya. Jakarta. 20 hari proses. 20 hari proses. Kalau bisa daftar di sini, nggak tahu tuh apa. RH punya ada pengalaman nggak RH? Jadi daftar di sini dulu sih. Waktu itu saya harus keluar border dulu gitu. Waktu itu kan saya kebetulan lagi tengah-tengah kuliah. Lagi tengah-tengah. Jadi saya udah lulus, udah dapat PGWP. Terus udah gitu saya kebelet nikah. Waktu itu terus saya nggak tahu kan waktu itu kalau istri saya sebenarnya bisa apply work permit dari Jakarta gitu. Jadinya saya bawa duluan pakai visitor visa. Pas nyampe ternyata buat apply visitor visa, buat apply work permit buat istri saya harus keluar dulu. Jadi saya harus ke border US dulu buat bikin. Jadi emang lebih ribet deh. Kayak paling gampang tuh emang apply-nya dari Jakarta. Jadi emang kalau saya udah menikah dan udah mau kuliah, ya inilah pokoknya apply duluan gitu. Jadi pas berangkat udah beres semua gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah ketika sampai sudah bisa beres semua, ya pertanyaannya bisa beres semua. Jadi waktu kita misalnya nih saya apply student visa. Bisa ya. Saya apply-in open work permit, ya kan otomatis kan permit. Nah, terus itu langsung nunggu 20 hari, habis itu beres. Nanti begitu kita sampai di Kanada, itu bisa langsung. Permitnya asli, surat asli permit. Biasanya kan jadi paspor sama surat keterangannya. Berarti nggak usah nunggu ya? Nunggu. Jadi coba kita terangin lagi prosesnya. Jadi kita apply study permit dulu ya. Study permit kan kamunya dapat nih. Terus udah gitu pasangan kamu
begitu study permitnya udah ada, kan udah ada buktinya nih pasangan kamu punya study permit, baru kamu mengajukan lagi apa namanya work permitnya. Ketika udah dapat work permitnya, ketika sudah apply tinggal beberapa hari 20 hari mungkin sekarang lagi agak lama gitu, mungkin anggaplah sebulan 2 bulan, ya nanti keluar juga gitu. Jadi tinggal jalan, ketika jalan udah megang work permit, udah tinggal kerja di Kanada kalau mau. Iya. Jadi kalau saya apply student visa, terus istri saya sempat saya daftarin visitor visa. Nah, pas saya dapat student visanya, nah saya minta lagi ke pemerintah Kanada di Jakarta untuk replace visitor visa istri saya jadi working permit. Jadi working visa ya maksudnya. Udah, dua-duanya dapat surat keterangan sama visa kita berdua, anak visitor. Nah, pas datang ke Kanada, udah nyampe airport, imigrasi, udah tunjukin paspor sama surat keterangan bahwa berhak mendapat permit. Udah tunggu 2 jam di airport, dapat surat permit. Anak dapat visitor report, permit. Saya dapat student permit visa, student permit, istri working permit. Thank you untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Accounting. Ini ada pertanyaan dari Michael tentang peluang accounting. Mungkin saya bisa jawab nih, soalnya saya lulusan bisnis kan Edmond ya. Tapi kalau Edmond bisa tahu jawabannya juga boleh nimbalin. Jadi kalau misalnya untuk accounting, sebenarnya ini relatif aman ya. Cuman accounting itu ada sertifikasinya sendiri gitu. Jadi ketika kamu ambil program kuliah, ambillah yang emang buat mengajar sertifikasi itu gitu. Sebagai contohnya, ada program Master Accounting di Brock University yang emang dibikin buat memfasilitasi mahasiswanya untuk mendapatkan sertifikasi itu. Dan mereka terakhir saya baca sih peluang kerjanya kayak employment rate-nya sekitar 90%, 95% 6 bulan setelah lulus. Jadi peluang kerjanya lumayan bagus. Itu menjawab pertanyaannya enggak? RH, Iya. kalau misalkan hanya sertifikatnya 1 tahun, karena kalau punya pengalaman di SAP, accounting kan international software-nya SAP kan, itu peluangnya lebih besar gak di sana? Oh banget lah, tapi saran saya sih ngambil setahun mepet banget kayak apa namanya, kan misalnya lulus cari kerja aja bisa 3 bulan sendiri gitu. Nanti dapat kalau misalnya kurang dari setahun kan nggak dapat poin apa-apa dari pemerintah ya. Jadi menurut saya sih setahun terlalu mepet sekali gitu. Minimal banget lah 2 tahun ambil programnya. Oke. Tapi kalau di pertanyaannya kayak kamu punya skill SAP, kamu punya pengalaman accounting, pekerjaannya banyak nggak? Wah banyak sekali gitu jadi bisnis analis. Oh kalau cari di find job gitu, carinya bisnis analis ya, bukan karena saya kan spesifikasinya account payable kan. Oh iya itu juga maksudnya apapun lah gitu, kayak maksudnya kalau bisnis analis kan yang lebih integrasi softwarenya ya. Kalau misalnya asalkan kamu punya pengalaman SAP gitu kan udah jadi kamu udah beda dibanding peminat lainnya lah gitu. Jadi makin banyak skill yang kamu bawa ya makin bagus peluangnya. Oke. Sertifikasi pajak di sini itu berlaku nggak di sana? Kayaknya tadi kelupaan deh di slide sebelumnya. NPWP dibawa. Oh iya benar juga tuh. Benar juga tuh. Ya untuk cek di itu ya. Tadi saya di poin 3. Admin itu untuk cek teks kita di daftar bank.
untuk daftar bank dan untuk cek teks di kita ya, lapor atau tidak ya. Mereka cuma melihat, oh mana yang menunjukkan Anda sudah bayar pajak di negara kamu. Oke, kalau ada bermasalah misalkan orang lain itu nggak lapor NPWP-nya gimana? Maksudnya nggak lapor SPT-nya bermasalah nggak? Kayaknya sih mereka nggak akan lihat sih. Mereka cuma tunjukin aja, oh mana sih nomor pajak kamu waktu kamu di negara kamu mana? Saya mau catat. Ini nanti ditanya ketika buka bank account. Ini juga requirement baru gitu. Waktu dulu sih saya nggak ditanya. Cuman ya sekarang ditanya jadi ya dibawa aja. Jadi pas datang sini daftar bank, mereka minta itu apa? Nomor pajak mana? Nggak punya di Kanada. Oh, di negara kamu mana? Oh ini ada nih. Tapi Indonesia loh, gitu saya bilang. Ya nggak apa-apa. Saya mau tahu kalau kamu udah bayar pajak. Oh, Oh, Pak Edmond, kalau seandainya kita ada masalah pajak ya, itu gimana ya? Nanti kita mesti balik lagi nggak ke Indonesia atau gimana? Guys. Masalah pajak di Indo. Iya. Kayaknya nggak ditanya ini emang nih. Nggak tahu sih, kayaknya nggak ditanya ya. Cuma nunjukin kartunya aja udah cukup. Cuman buat daftar. Kayaknya nggak ada urusan pemerintah Kanada sama Indonesia. Nggak ada kayaknya. Makanya cuma lihat proof identity, udah NPWP. Cukup powerful tuh NPWP. Jangan lupa tuh kartu kuning. Iya. Kartu SIM juga, SIM lokal Indonesia powerful juga itu. Itu. Ini ada pertanyaan lagi nih. Sorry. Pak Edmond mau nanya dong, kalau waktu di kedutaan, di waktu kedutaan di Kanada itu, ada di interview nggak waktu untuk dapetin visanya? Nggak sama sekali. Terus waktu itu diberikan apa aja itunya, data-data yang ke kedutaannya? Oh lengkap itu. Akte kalau yang buat keluarga, akte nikah harus diekspos, atau yang sebelum nikah, maksudnya masih pre-wedding gitu, harus tunjukin bahwa Anda akan nikah, gitu kan. Akte kelahiran, paspor, kayaknya RH lebih tahu itu. Itu soalnya waktu itu ada agensi yang bilang kalau udah beristri seperti itu, lebih baik katanya istrinya pergi ke Kanadanya belakangan, jadi tidak barengan, tidak bersamaan gitu. Kayaknya enggak ada. Menurutku sih asal itu kan biasanya disarankan begitu dengan alasan dengan anggapan bahwa dana yang dipunya tidak cukup buat menghidupi keduanya. Jadi sebenarnya asal semua dokumennya lengkap, dan dana yang dipunya gitu membuktikan bahwa kamu bisa support kamu dan istri kamu, nggak ada alasan buat apply tidak barengan. Cuman kalau dananya terbatas gitu, misalnya kan kayak kamu biaya hidup misal $10,000, kuliah $20,000, terus kamu bawa istri, anak gitu, padahal $10,000 ini cuma cover kamu gitu, ya nggak bakal diterima gitu kan, soalnya kan nggak make sense gitu. Tapi kalau misalnya hanya masalah dengan proof of fund aja ya. Jadi kalau misalnya asal semua make sense gitu, kayak oh iya kamu pergi ke kota yang kayak biaya hidupnya $10,000, kamu bawa anak tambah $4,000 lah, bawa istri tambah $4,000 lagi gitu, terus itu kan $18,000, terus kamu biaya kuliah $20,000 misalnya, terus kamu proof of fund-nya lumayan tinggi gitu, misalnya $45,000 gitu, kayak yang artinya kan gap-nya banyak gitu ya nggak ada alasan buat mereka nolak kamu gitu, kecuali kamu anggota teroris gitu kan, baru mungkin ada alasan. Iya. Ini Mas RH ini dengan Mas Edmond tujuan ke sana sekolah udah gitu bisa untuk mendapatkan PR nggak akhirnya? Sorry, diulang? Apakah tujuannya akan meminta PR di sana?
Oh, sorry diulang. Tadi patah. Internet saya nih agak pelan. Tujuannya master sekolah ambil di sana PR gitu ya. untuk mendapatkan PR juga nggak? Halo? Sorry, kayaknya internet saya nggak. Oke, katanya pertanyaannya RH, buat ambil master, buat ambil PR juga nggak? Bener nggak, Pak? Pak Iwan. Sorry, tadi internet saya drop. Tadi pertanyaannya nggak tahu udah dijawab Edmond apa belum. Saya juga nggak dengar pertanyaannya. Gini, maksudnya kalau sekolah di sana tujuannya itu untuk dapatkan PR juga nggak? Tujuan apa tujuan saya kuliah di Kanada? Nah, betul. Kerja di sana lalu dapat PR gitu. Plannya begitu nggak, Pak Edmond dan... Halo, sorry, internet saya putus-putus nih. Mohon maaf, tadi pertanyaannya tujuan saya kuliah di Kanada. Tujuannya kalau ke sana, ke Kanada itu sekolah, lalu kerja, lalu dapatkan PR gitu. Iya, jadi jalur saya sih emang gitu. Dulu tuh umur 17 tahun berangkat. Emang waktu itu kan saya lihat-lihat gitu kuliah di Kanada, di Amerika, di Belanda, di Australia, kayak bandingin harga, membandingin setelah lulus bisa kerja nggak, terus yang bisa kerja cuma Kanada gitu waktu itu. Jadi kayak makanya saya pergi ke Kanada dan akhirnya ngambil PR di sini. Kalau Edmond mungkin bisa cerita sendiri gitu, kenapa Edmond tujuannya ke Kanada. Jadi latar belakang saya tujuan Kanada karena saya melihat banyak perbandingan sih. Jadi sorry agak bising dari anak saya. Jadi saya pilih, jadi S1 saya di Australia, S2 saya di sini. Jadi saya bandingkan kenapa kuliah di Kanada karena lebih murah dan lebih banyak peluang ya lain-lain lah, terutama PR. Tapi saya belum bisa bilang kalau PR karena saya belum mengambilkan PR. Nah, jadi kalau menurut peraturan Quebec yang baru, kalau kuliah master atau kuliah di universitas S1, bachelor, master atau doktor, itu pengalaman kerja minimal setahun di sini. Kalau kuliah diploma minimal 2 tahun. Jadi kenapa saya ambil master? Ya itu, pengalaman kerja setahun udah cukup. Bisa. Mudah-mudahan. Sejak kapan Edmond peraturannya? Apa? Sejak kapan peraturannya Edmond? Peraturannya sejak kapan? Sudah lama Pak, sudah lama. Dulunya setahun doang, sekarang peraturan baru lagi dibagiin. Ini buat kuliah universitas, ini kuliah diploma. Kalau kuliah diploma minimal kerja 2 tahun. Kalau kuliah universitas, bachelor, master, doktor, minimal kerja setahun cukup. Tahun ini, peraturan Quebec-nya. Oke, thank you. Kalau Quebec sendiri udah dapat ini PR ya? Saya udah dari tahun 2017 udah PR. Ya, jadi lumayan bersyukur gitu bisa di sini. Itu proses dari PR-nya lewat lewat provinsi ya? Iya, waktu itu saya kan di Manitoba ya, jadi emang waktu itu emang lewat jalur provinsi. Cuman ya waktu di Manitoba gitu kan, waktu itu kan saya sebenarnya saya waktu itu kan sebenarnya apply kerja kemana aja gitu. Cuman setelah PR yang dapat offer paling tinggi ya di Ontario gitu kan, memang gaji di Ontario itu paling tinggi, makanya akhirnya pindah setelah dapat PR. Yang sekarang ini kan ada yang namanya AIPP juga ya, itu. Iya. Itu
seperti di PI, di apa, New Brunswick ya, menggunakan AIPP. Itu disarankan nggak kalau seperti itu ya, untuk ngambil ke daerah sana gitu? Pertanyaannya apa? Jadi kalau kita ngelihat, apakah kemungkinan besarnya di sana bisa dapat nggak PR itu lewat di program itu? Iya, jadi kan maksudnya tergantung situasi kamu ya, Iwan ya. Kayak maksudnya kamu kan faktornya kan macam-macam ya. Kayak misalnya kalau kamu nggak apa-apa, kerjaan apapun gitu, dan kamu emang cari aman banget, ya mendingan ke provinsi yang itu yang misalnya yang ada AIPP atau yang di Manitoba atau Saskatchewan yang kompetisinya cenderung tidak banyak. Tapi kalau misalnya kamu mungkin masih relatif muda dan mau ambil resiko gitu, terus kayak kerjaannya pengen cari yang spesifik banget gitu, pergilah ke Ontario gitu. Menurut saya sih pemikirannya sih gitu aja gitu. Oke, kalau gitu. Kalau boleh di-share RH atau dengan Mas Edmond untuk bisa dapetin WhatsApp number, boleh nggak? Ya boleh. Kalau saya sih pribadi boleh aja. Tasya nanti bisa kasih WhatsApp saya ke Iwan. Oke, baik. Thank you ya, RH. Iya. Ini kebetulan Edmond sama saya tuh ada di grup, isinya para mahasiswa macam-macam sih, ada yang calon mahasiswa, ada yang sudah jadi mahasiswa, ada yang sudah kerja juga, untuk orang-orang di Kanada. Nanti juga Tasya bisa kasih invite link-nya ke ada pertanyaan lagi. Sorry tadi saya kan hilang sinyalnya, jadi kayak chat-nya pada hilang semua nih. Kalau misalnya ada yang belum ditanya gitu, mungkin diketik ulang atau langsung ngomong aja boleh. Ya, kalau dari saya udah cukup. Oke, thank you. Saya ingin tanya, NPWP apakah Sorry tadi ada yang nanya terus kepotong. Ini ada pertanyaan yang lebih spesifik. Saya ingin bertanya, NPWP apakah kepake ya di CA? Momen-momen song tangko. Hai apa ya so? Sorry. Ya. NPWP apakah terpakai di CA? CA Kanada maksudnya. Iya. Jadi terima kasih. Buat buka bank. Buat buka bank di sini, mereka minta nomor pajak. Nah, saya bilang kan ke customer service-nya, saya belum punya nomor pajak di sini. Oh, ya sudah, nomor pajak di negara kamu ada nggak? Oh ini, yang kuning. Ini yang membuktikan kamu bayar pajak kan? Iya, betul. Dicatat nomor pajaknya dari NPWP. Untuk buka bank. Buka account. Open account. Untuk buka account bank atau untuk pembayaran pajak negara CA? Beda lagi kalau buat bayar pajak Kanada itu kita harus daftar namanya itu RH yang tahu lah. SIN namanya. Social Insurance Number. Jadi kita datang sini nggak hanya daftar buka bank, asuransi, tapi ya itulah NPWP di sini. Oke, terima kasih. Tapi NPWP bawa ya ke Kanada. NPWP SIM. Oke, ini ya. Halo, ada pertanyaan lainnya dari teman-teman? Oke, ini karena time-nya udah lebih dari sejam, tapi sebenarnya nggak masalah sih. Takutnya teman-teman kan udah pada mau istirahat juga.
ini nanti kalau misalnya ada yang mau tanyain lagi, nanti boleh di chat private aja ke saya. Terus nanti kalau misalnya kayak mau konsultasi lagi, terus nanti kan ada yang nanya juga ya nomornya Kak Erha sama Kak Edmond, nanti boleh di chat ke saya aja. Nanti saya bisa kirim juga kayak gitu. Ya, mungkin untuk session kali ini saya mau tutup aja. Iya, karena khawatirnya waktunya juga untuk teman-teman kan udah ada yang mau istirahat juga ya, karena udah makin malam juga. Buat teman-teman ya, tadi kan udah banyak ngobrol juga sama Kak Edmond. Nanti saya nggak lupa, nanti recordingnya akan saya kirim lewat email ke teman-teman, jadi nggak usah takut kayak tadi ada yang kelewat informasinya atau ada yang kurang jelas, nanti bisa di-repeat lagi recordingnya. Kemudian jangan lupa kita masih ada satu session lagi besok pagi di jam 9 pagi, ada Kak Ivan Nathan, alumni dari University of Manitoba. Mungkin Kak Erha juga besok akan bergabung lagi? Iya. Ya, nah nanti mungkin untuk pertanyaan soal program-program dari accounting dan related sebagainya dan juga University of Manitoba bisa ditanyakan besok di sessionnya Kak Ivan Nathan dan juga barengan sama Kak RH juga. Oke, untuk teman-teman terima kasih banyak untuk yang sudah hadir di malam hari ini. Terima kasih banyak questionnya tadi banyak banget, antusias sekali. Saya senang sekali juga banyak yang nanya. Terima kasih untuk teman-teman ya. Oke, selamat malam semuanya. Bye. Bye. Thank you Edmond. Thank you Kak Edmond. Thank you Kak Edmond ceritanya, sharingnya ya Kak Edmond. Sukses selalu Kak Edmond. Stay safe. Thank you. Thank you semuanya.